Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi. Kita bertemu kembali dalam khotbah epistel Minggu tanggal 23 April 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah kita pada saat ini dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada pemahaman yang benar. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, segala perbuatan dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan bertindak dengan benar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam firman ini kita melihat bagaimana pemazmur menjelaskan bahwa dia mengenal semua perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang telah Tuhan lakukan dan Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupannya, bahwa pemazmur mengakui bahwa Tuhan mendengar dua-duanya. Tuhan mendengar teriakannya, dan yang kedua bahwa Tuhan adalah yang telah menyelamatkannya dari kematian. Dan Tuhan juga menunjukkan kepada pemazmur bahwa Tuhan itu adalah sungguh yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan selalu menolongnya ketika dia jatuh ke dalam berbagai persoalan dan pencobaan di tengah-tengah kehidupannya. Dan pemazmur juga melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang begitu mengasihi umatnya dalam setiap kehidupannya. Itulah yang dilihat oleh pemazmur. Dia melihat segala perbuatan Allah yang telah terjadi dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa Allah secara konsisten mengasihi hidupnya. Walaupun dia mengalami berbagai hal yang tidak diingini dalam hidupnya, tetapi bahwa atas pertolongan Tuhan, bahwa semuanya dapat dia lewati bersama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara, seperti pemazmur ini adalah seorang yang mengenal segala perbuatan Tuhan baginya. Dia mengatakan kepada Tuhan dalam ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dengan kata lain, bahwa dia tidak akan mampu membalas segala kebaikan Tuhan. Dari mana dia tahu tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan? Tentu karena dia menghitung berkat Allah di dalam setiap kehidupannya, menghitung segala perbuatan Allah yang telah terjadi dalam kehidupannya dan tindakan Allah yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Dia sungguh kagum dan sangat luar biasa segala perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dari sini juga kita melihat bahwa ada kerinduan bagi pemazmur bagaimana membalas segala kebaikan Tuhan, walaupun memang dia tidak mampu untuk membalas, dan tidak ada satu orang manusia pun yang mampu membalas segala kebaikan Tuhan.
Sama seperti kebaikan orang tua kepada anak-anaknya, bahwa dengan 100% bahwa anak-anak tidak akan mampu membalas kebaikan setiap orang tuanya. Demikian juga pemazmur merasakan segala kebaikan Tuhan yang terjadi di hari demi hari, bahkan detik demi detik, atas segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak akan mampu membalas, tetapi paling tidak bahwa pemazmur bersyukur atas semuanya itu. Lalu dengan rasa syukurnya dia akan menyerukan nama Tuhan. Dia akan selalu memanggil nama Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sekalipun dia tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan, ada sukacita yang terjadi dalam kehidupannya bahwa dia akan membayar najarnya kepada Tuhan. Dalam ayat 14 dan ayat 18 dikatakan, aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Akan membayar najarku kepada Tuhan ini sampai 2 kali disampaikan, dengan rasa syukur bahwa dia akan membayar najarnya kepada Tuhan di depan semua umat. Di sini dikatakan dalam ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ada sesuatu yang akan diperbuatnya dan menjadi contoh bagi semua orang, menjadi contoh bagi semua umat. Dia akan mempersembahkan najarnya, apa yang telah dijanjikannya kepada Tuhan itu akan diberikannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dialami oleh pemazmur ini adalah sungguh sangat luar biasa. Bahwa ketika dia mengenal dan mengakui segala perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, bahwa dia sungguh sangat bersyukur dan akan membayar semua yang dia najarkan, yang dia janjikan kepada Tuhan dalam setiap hidupnya, dan itu akan ditepatinya. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mengapa dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya? Ini adalah sangat berhubungan dengan tema khotbah kita, dilahirkan kembali oleh firman Allah. Pemazmur merasakan bahwa hidupnya sangat berharga di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan baginya untuk memperbaiki setiap kehidupannya, memperbaiki segala perilakunya yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga Tuhan adalah memiliki kasih yang sangat sabar dan luar biasa, tidak langsung menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan salah. Sehingga di ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Apa yang mengikat pemazmur? Yang membuka ikatan pemazmur, yang menjadi ikatan pemazmur adalah bahwa dia terikat dengan dosa, terikat dengan keinginan daging, terikat dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi bahwa Tuhan telah membuka itu, artinya bahwa Tuhan telah membuka kesempatan baginya untuk pengampunan, sehingga dia dapat dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di sini adalah bahwa ketika manusia itu adalah dapat bersekutu kepada Tuhan dalam imannya dan dapat meninggalkan segala ikatan-ikatan dosa di tengah-tengah dunia ini, sehingga dapat kembali kepada Tuhan, sehingga dia percaya kembali kepada Tuhan dan dia berdamai kembali dengan Tuhan dan berdamai dengan sesamanya, bahwa dia dilahirkan kembali dalam iman, dilahirkan kembali dalam persekutuannya kepada Tuhan dalam hidupnya. Sehingga itu adalah hal yang sangat membahagiakan kepada pemazmur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di ayat 17, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mempersembahkan korban syukur kepadamu. Korban syukur ini adalah berupa makanan yang akan disajikan kepada semua orang, dan korban syukur ini juga adalah masih banyak bentuknya. Apakah dia memberikan persembahan kepada Tuhan melalui para imam ke bait Allah dan lain sebagainya.
dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan mempersembahkan syukur kepadanya. Dia akan memberikan persembahan syukur untuk membantu pelayanan, untuk menolong orang-orang miskin, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini sungguh sangat luar biasa apa yang telah dirasakan oleh pemazmur, bahwa dia dilahirkan kembali. Dengan dia mengingat semua pertolongan Tuhan, semua kebaikan Tuhan dan semua perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, bahwa ini membawa pemazmur kepada dia dilahirkan kembali dalam iman. Dia adalah menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dan dia adalah yang dilahirkan kembali sesuai dengan firman Allah. Dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia akan mengingat segala perbuatan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita akan tahu bagaimana membalasnya. Sama seperti ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan baik dan kita rasakan segala kasih sayang orang tua kita kepada kita, maka kita akan tahu bagaimana berbuat baik kepada orang tua kita. Kita akan berusaha bagaimana caranya supaya dengan segala kemampuan kita bahwa orang tua kita akan bahagia dengan segala perbuatan kita. Maka kita akan berusaha bagaimana membalas kebaikan setiap orang tua, sekalipun bahwa sebenarnya kita tidak bisa membalas itu secara total. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat, bahwa ketika kita tahu bahwa segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam lingkungan kita atau dimanapun kita, bahwa perbuatan itu adalah baik, kita mengenal itu dan kita mengetahui itu, dan kita rasakan bahwa itu adalah perbuatan baik yang sudah menolong kita, maka kita akan tahu bagaimana berbuat baik kepada mereka. Maka pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang baik akan membawa kita untuk melakukan yang baik. Iman yang baik kepada Tuhan dan mengetahui segala perbuatan baik itu, maka kita akan tahu melakukan segala perbuatan baik itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu adalah orang yang dilahirkan kembali berkewajiban untuk melakukan setiap kebaikan. Mari kita melakukan setiap kebaikan di dalam setiap hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami dapat berbuat baik kepada semua orang, terlebih melakukan firman-Mu sehingga kebaikan kami akan diketahui oleh semua orang oleh karena kami percaya kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.